Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Poliman Padang. Saya dari kelas A, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan NIM 32224 dengan mata kuliah Penghantar Ilmu Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Abdi Nur Batubara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumpun keilmuan civics. Civics terbagi menjadi 3 bidang, yaitu ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu filsafat moral. Akar keilmuan civics adalah ilmu politik. Secara akademik, ilmu civics merupakan akar keilmuan dari PKN, terutama mengambil porsi demokrasi politik dari ilmu politik. Selanjutnya penjelasan ilmu politik sebagai akar keilmuan civics. Yang pertama, tujuan civics. Tujuan civics yaitu sebagai smart and good citizens dan desirable personal quality. Yang kedua, rasionalisasi, yaitu sebagai pembangunan bangsa dan pemberdayaan warga negara. Yang ketiga, stimulus, yaitu politik kewarganegaraan, citizens empowerment, dan civil society. Yang selanjutnya, cakupan ilmu politik di dalam muatan civics, yang dimana ilmu politik terbagi lagi menjadi demokrasi, dan berikut merupakan cakupan dari demokrasi. Yang pertama, teori tentang demokrasi politik. Yang kedua, konstitusi negara. Yang ketiga, sistem politik. Yang keempat, pemilihan umum. Yang kelima, presiden. Yang keenam, lembaga yudikatif dan legislatif. Yang ketujuh, output dari sistem demokrasi politik. Yang kedelapan, kemakmuran umum dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, perubahan sosial. Yang pertama, teori demokrasi politik. Secara etimologis, istilah demokrasi merupakan penggabungan dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintah. Definisi. Menurut C.F. Strong, sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Teori tersohor. Abraham Lincoln mengungkapkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Model demokrasi. Yang pertama, demokrasi klasik. Yang kedua, republikalisme protektif. Dan yang ketiga, republikanisme. Yang selanjutnya, konstitusi negara. Konstitusionalisme dipahami sebagai spirit bernegara dalam menentukan karakteristik penyelenggaraan negara. Pertama, pengertian. Kajower mengungkapkan bahwa konstitusi adalah sistem ketenagakerjaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam pemerintahan suatu negara. Yang kedua, keistimewaan. Konstitusi mengalahkan hukum lainnya, termasuk mengalahkan hukum internasional. Jenis konstitusi. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu sekumpulan aturan pokok dasar negara serta tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persatuan hukum negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, yaitu sebagai konvensi atau kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Yang selanjutnya, sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Ciri umum. Adanya unit yang membentuk sistem-sistem tersebut serta batasan dan juga pengaruhnya. Dan adanya keputusan-keputusan yang dibuat atau output dan proses pembuatan keputusan atau input proses. Dua, macam-macam. Yang pertama, sistem politik demokrasi, dan yang kedua, sistem politik totaliter atau otoriter. Sistem politik jitu. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, DPR yang mewakili masyarakat dipilih dari pemilu. Ketiga, organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers atau media massa yang bebas menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang menjamin hak asasi setiap individu. Yang selanjutnya, pemilu. Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, jenis pemilu. Yang pertama, sistem prioritas atau mayoritas. Yang kedua, sistem proporsional. Dan yang terakhir, sistem campuran. Tujuan dilakukannya pemilu adalah yang pertama sebagai implementasi kedaulatan rakyat, yang kedua sebagai sarana pembentuk perwakilan politik, dan yang ketiga sebagai sarana pergantian pemimpin secara konstitusional, dan yang terakhir sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Yang selanjutnya, presiden. Presiden memegang kekuasaan eksekutif pemerintah Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Tugas presiden yaitu untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan rencana undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rencana undang-undang menjadi undang-undang. Menurut perubahan ketiga Undang-Undang 1945 Pasal 6A, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Saat gaji pokok Presiden sebesar 30,5 juta, tunjangan jabatan 32,50 juta, sehingga total gaji yang diterima Presiden setiap bulan sebesar 62,74 juta. Yang selanjutnya, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terbagi menjadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang pertama, Mahkamah Agung, yang tugasnya mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal hak gerasi dan rehabilitasi. Peradilan yang di bawah Mahkamah Agung adalah peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi, yang tugasnya mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Komisi Yudisial, di mana tugasnya untuk mengawasi perilaku hakim, mengusulkan hakim agung, dan menjaga keharmonisan hakim. Yang selanjutnya, lembaga legislatif. Pertama, legislasi. Fungsi legislasi yaitu dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang APBN menurut DPR Republik Indonesia. Yang selanjutnya, MPR Republik Indonesia, lembaga legislatif, yang dimana tugasnya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden melalui hasil pemilihan umum, dan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden, memilih Wakil Presiden, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Yang selanjutnya, lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, disingkat DPD Republik Indonesia atau DPD sebelum 2022, urusan daerah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu, merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Adapun anggota DPD RI disebut sebagai senator. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, menerima hasil pemeriksaannya keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang selanjutnya, fungsi pertimbangan, yaitu untuk memberikan pertimbangan kepada DPR. Selanjutnya, lembaga legislatif. Fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Tugas dan wewenang dapat mengajukan rencana undang-undang kepada DPR dan ikut membahas rencana undang-undang.
bidang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemerintah, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat. Selanjutnya, sasaran kompetensi dalam civics. Yang pertama, civics knowledge. Yang kedua, civics competence. Yang ketiga, civics confidence. Yang keempat, civics commitment. Yang kelima, civic skill. Dan yang terakhir, civic disposition. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai rumpun keilmuan civics. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.